Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda sekalian, ketemu lagi kita dalam perkuliahan Manajemen Operasional Ibu Hasmenes Fitri. Pada pertemuan ini kita akan membahas strategi proses produksi dan ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Oke. Nah, sebelumnya tentu kita harus memberikan sebuah gambaran profil perusahaan global, yaitu Dell Computer. Nah, di sini kustomisasi massal memberikan keunggulan bersaing bagi Dell Computer. Nah, di sini perusahaan Dell Computer itu menjual secara langsung personal komputer pada pelanggan. Kemudian integrasi web dalam berbagai aspek bisnisnya, kemudian mengoperasikan persediaan selama 6 hari. Kemudian dia juga membuat komputer secara cepat dengan biaya rendah dan hanya dibuat pada saat dipesan atau kita sebut dengan kustomisasi massal. Kemudian fokus penelitian pada software yang didesain untuk membuat proses instalasi dan konfigurasi pada komputer lebih cepat dan mudah. Nah, Dell Computer ini memulai usahanya dengan satu dasar pemikiran, menjual langsung kepada pelanggan sehingga menghilangkan rantai distribusi yang menyebabkan harga jual komputer meningkat. Proses Dell yang cerdas ini telah menjadi contoh bagi industri komputer dan membuat Dell menduduki peringkat pertama dalam penjualan komputer. Pabrik Dell di Austin, Texas dan Nashville, Tennessee adalah contoh manufaktur yang efisien. Model penjualan langsung Dell dan proses produksinya yang singkat menghasilkan umpan balik konsumen secara instan. Karena inilah Dell menjadi orang pertama yang mengetahui perubahan di pasar. Dell telah berhasil dalam hal manufaktur dan mengenal konsumennya sehingga peningkatan produktivitas yang besar telah menjadi suatu norma dengan ruang manufaktur yang terus berkurang. Penggunaan robot telah memotong waktu yang diperlukan untuk membuat komputer ke dalam kemasannya. Nah, di sini perusahaan Dell telah menerapkan strategi proses produksi secara kustomisasi massal. Waktu juga telah dihemat dengan menggabungkan langkah pengunduhan peranti lunak dan pengujian komputer menjadi satu langkah saja. Nah, penghematan waktu meningkatkan hasil, menambah kapasitas, dan berkontribusi pada fleksibilitas. Hasil kapasitas dan fleksibilitas yang bertambah ini memungkinkan Dell untuk menanggapi perubahan permintaan yang cepat dan terus-menerus di personal komputer. Oke. Nah, sekarang kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari strategi proses. Apa itu strategi proses? Strategi proses yaitu strategi transformasi sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Jadi tujuan dari strategi proses itu adalah menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Proses yang dipilih akan berdampak jangka panjang terhadap efisiensi dan produksi serta fleksibilitas biaya dan kualitas barang yang diproduksi. Nah, sekarang kita ketahui ada 4 strategi proses. Yang pertama, strategi proses yang berfokus kepada proses atau kita sebut dengan istilah proses fokus. Kemudian yang kedua, strategi proses produksi yang berfokus secara berulang atau repetitive fokus. Yang ketiga, strategi proses produksi yang berfokus kepada produk atau kita sebut dengan product focused. Yang keempat, strategi proses produksi secara kustomisasi massal. Nah, apa itu strategi fokus kepada proses? Yaitu sebuah fasilitas produksi yang diorganisasikan di sekitar proses-proses untuk memfasilitasi produksi bervolume rendah tetapi keragamannya tinggi pada tempat yang disebut dengan job shop. Seperti pada sebuah pabrik, proses yang ada mungkin berupa departemen yang menangani pengelasan, penghalusan, dan pengecatan. Nah, ini kita contohkan saja seperti bengkel las. Nah, pada bengkel las itu proses produksinya mulai dari
penyediaan bahan baku atau bahan baku, kemudian melakukan proses pengelasan, proses penghalusan, setelah itu masuk ke bagian proses pengecatan. Kemudian jika kita contohkan pada sebuah kantor, proses itu yang kita lihat pada sebuah kantor itu berupa ada bagian utang, bagian penjualan, dan nanti pada bagian pembayaran. Nah, dalam sebuah restoran juga gitu, juga menggunakan proses produksi secara proses. Itu strategi proses produksi yang berfokus kepada proses, di mana proses-proses tersebut mungkin berupa adanya bar, panggangan, dan toko roti. Nah, ini sering disebut bahwa strategi proses produksi yang berfokus kepada proses ini sering disebut itu secara intermittent. Dia melakukan proses produksi itu secara bertahap. Tahap pertama, setelah selesai proses tahap pertama, lanjut ke tahap kedua. Selesai tahap kedua, lanjut lagi ke tahap ketiga. Nanti bisa lagi kita contohkan yaitu pada strategi proses produksi yang berfokus ke proses ini, yaitu seperti pembuatan baju. Nah, mulai dari adanya bahan, kemudian adanya bagian pengukuran, kemudian ada bagian nanti membuat pola, kemudian nanti bagian pengguntingan, nanti ada lanjut lagi ke bagian penjahitan, nah kemudian baru bagian penyelesaian. Nah, dia secara berproses, bertahap-tahap. Nah, ini seperti alur gambarnya ini ya, dia bertahap produk. Mulai dari bagian operasionalnya tahap pertama, setelah selesai nanti lanjut ke tahap kedua, kemudian nanti lanjut ke tahap ketiga. Nah, baru menjadi sebuah produk. Produk yang jumlahnya sedikit. Nah, di sini kalau sifat dari fokus kepada proses itu adalah produk yang jumlahnya sedikit, variasinya banyak, dikenal dengan proses yang terputus-putus atau intermittent proses atau secara job shop. Kemudian sifatnya yang kedua yaitu fokus pada proses ini dapat dilihat dari peralatannya, dari tata letak. Jadi layout ini adalah tata letak dan pengawasan. Yang ketiga, hal ini membuat fleksibilitas produk semakin besar karena produk bergerak secara terputus-putus dari satu proses ke proses yang lain. Oke, ini sebuah proses fokus atau intermittent proses, high variety of outputs. Nah, banyak input di sini. Nah, next. Nah, ini contoh strategi fokus pada proses perbengkelan, rumah sakit, dan juga bank. Coba Ananda bayangkan jika Ananda ingin berobat ke rumah sakit. Nah, itu kan kejadiannya berproses, mulai dari kita nomor antrian, kemudian lanjut ke bagian administrasi, setelah itu lanjut ke bagian poliklinik, antri lagi di poliklinik, setelah itu baru bagian dokter. Nah, setelah keluar dari konsultasi dengan dokter, baru setelah itu ke bagian apotek. Atau mungkin langsung dari apotek, ada sebelum ke apotek lakukan pembayaran, baru bagian apotek pengambilan obat-obatan. Nah, begitu juga dengan perusahaan perbankan. Jika Anda ada melakukan suatu transaksi di bank, nah itu juga melalui suatu strategi proses yang berfokus kepada proses, strategi proses produksi yang berfokus kepada proses. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk yang fokus kepada proses. Next. Nah, di sini strategi fokus kepada proses ini dia memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Di mana kelebihannya di sini adalah dia memiliki fleksibilitas produk lebih besar. Kemudian peralatan yang digunakan pun lebih bersifat umum. Kemudian investasi awal lebih rendah. Kalau kelemahannya itu biaya variabelnya lebih tinggi, personelnya lebih terlatih, perencanaan dan pengandalan produksi lebih sulit, penggunaan peralatan yang lebih rendah, hanya sampai 5% sampai 25%.
Strategi fokus berulang, yaitu strategi proses produksi yang berfokus secara berulang atau repetitive focus. Proses produksi berulang yang menggunakan modul yang berorientasi kepada produk. Modul adalah bagian atau komponen produk yang telah disiapkan sebelumnya. Biasanya dalam proses kontinu terus-menerus. Jadi di sini komponennya sudah tersedia, tinggal kita merakit atau meraciknya lagi sesuai dengan keinginan konsumen atau sesuai dengan pesanan konsumen. Lini proses berulang sama dengan lini perakitan fisik. Lini ini digunakan secara luas di hampir seluruh perakitan mobil dan peralatan rumah tangga. Nah, ini adalah sebuah contoh produk yang menggunakan strategi proses produksi yang berfokus secara berulang. Contohnya seperti perusahaan kendaraan, mobil, sepeda motor, ataupun peralatan rumah tangga. Jadi dia lebih terstruktur dan dia tidak fleksibel dibandingkan yang berfokus kepada proses. Nah, ini yang membedakan antara strategi proses produksi yang berfokus secara berulang dengan yang berfokus kepada proses. Nah, dia tidak fleksibel. Kalau yang untuk berfokus kepada proses itu dia lebih bersifat fleksibelnya tinggi dibandingkan dengan fokus berulang. Sementara fokus berulang tidak fleksibel, tapi dia memiliki strukturnya lebih terstruktur. Strategi fokus berulang. Sifatnya di sini. Fasilitasnya sering diatur atau ditata berdasarkan lini perakitan. Kemudian dia menggunakan modul, yaitu komponen-komponen telah tersedia dan siap untuk dirakit. Begitu juga untuk suatu usaha makanan cepat saji. Bumbu sudah tersedia, tinggal kita meracik sesuai dengan keinginan konsumen. Nama-nama lainnya dari fokus berulang ini assembly line, lini perakitan, dan juga production line atau lini produksi. Next. Nah, ini fokus berulang. Proses ini banyak digunakan pada perakitan kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga karena memiliki struktur yang lebih dan fleksibilitasnya kurang atau fleksibilitasnya itu lebih rendah dibandingkan yang berfokus kepada proses. Next. Nah, ini contoh produknya. Produk yang berfokus secara berulang seperti mesin cuci, ya, peralatan rumah tangga, mobil, perusahaan kendaraan, dan juga bisa dalam bidang makanan, usaha makanan, McD, juga menggunakan strategi proses produksi yang berfokus secara berulang atau dengan menggunakan modul. Ingat, modul adalah komponen yang sudah tersedia sebelumnya. Oke, next. Sekarang kita masuk ke fokus kepada produk, yaitu strategi proses produksi yang berfokus kepada produk. Di sini fasilitas yang diorganisasikan di sekeliling produk, sebuah proses fermentasi produk bervolume tinggi, tetapi keanekaragamannya rendah. Kemudian fasilitas produksi di sekelilingi produk, maka proses ini juga disebut dengan proses yang kontinu. Jadi dia memiliki lintasan produksi yang panjang dan kontinu, tapi volume produksinya tinggi dan keanekaragamannya rendah. Dia tidak memiliki keanekaragaman yang tinggi jenis produk yang dihasilkan. Contoh produk kaca, produk semen, atau produk kertas, atau produk bola lampu, dan lain-lain sebagainya. Jadi dia melalui proses yang panjang dan kontinu. Nah, fasilitas-fasilitas difokuskan pada produk, menghasilkan produk dalam volume yang besar dan keberagaman yang rendah. Sifat khusus fasilitas ini adalah dibutuhkannya biaya tetap yang sangat tinggi, tetapi biaya variabelnya rendah karena adanya pemanfaatan fasilitas yang sangat tinggi. Nah, ini contoh.
pelanggan akhir. Nah, di sini di dalam strategi proses produksi yang berfokus kepada produk, dia memiliki keuntungan dan juga kekurangan, kelemahan atau kelebihan lah tepatnya kita bilang. Nah, di sini dapat kita lihat kelebihan atau keuntungannya. Lebih rendah biaya variabel per unit. Keterampilan tenaga kerja lebih rendah tetapi lebih khusus. Perencanaan produksi lebih mudah dan terkontrol. Peralatannya lebih tinggi. Jadi di sini dikatakan pemanfaatan peralatan itu lebih tinggi. Sementara kalau kita lihat lagi ke strategi proses produksi yang berfokus kepada proses, itu pemanfaatan peralatannya itu hanya sebesar 5 sampai 25%. Sementara kalau yang untuk yang berfokus kepada produk itu pemanfaatan peralatannya itu tinggi, yaitu mencapai 70% sampai 90%. Juga kelemahan atau kekurangannya, fleksibilitas produk yang sangat rendah. Kemudian peralatannya lebih khusus. Kalau yang untuk yang berfokus kepada proses itu peralatannya lebih bersifat umum. Kemudian investasi modal biasanya lebih tinggi. Nah, ini membutuhkan modal yang cukup tinggi. Nah, ini contoh produknya yang bisa kita lihat. Produk minuman, bola lampu, atau pabrik kaca, atau pabrik kertas. Next. Sekarang kita masuk ke strategi yang berfokus kepada kustomisasi massal. Kustomisasi massal merupakan pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Namun, kustomisasi massal bukan hanya mengenai keragaman produk, tetapi juga bagaimana secara ekonomis mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkannya dengan tepat. Nah, itu tadi sudah kita jelaskan tadi tentang perusahaan global, yaitu Dell Computer yang sudah menggunakan strategi proses produksinya menggunakan kustomisasi massal. Nah, desain untuk proses jasa. Jadi kita bicara tentang produk. Nah, ini sekarang kita mengenai strategi proses atau desain proses untuk jasa. Nah, kita ketahui bahwa sifat dari jasa, produk dalam bidang jasa itu memiliki interaksi dengan konsumen itu sering. Bisa dikatakan kontak dengan konsumen itu sangat dekat. Maka seringkali berakibat secara luas pada kinerja proses. Tetapi pelayanan secara alami berdampak pada beberapa interaksi dan pengkonsumsian yang dibutuhkan. Apabila proses yang dirancang semakin dapat mengakomodasi kebutuhan khusus ini, maka prosesnya semakin efektif dan efisien. Jadi perlu adanya perancangan yang lebih baik dalam pelayanan jasa. Nah, sini kita dapat melihat teknik untuk meningkatkan pelayanan pada jasa. Strateginya yaitu pemisahan, penundaan, fokus, modul, otomatisasi, penjadwalan, dan pelatihan. Mari kita lihat tekniknya. Strategi yaitu strategi pemisahan, yaitu tekniknya membuat struktur pelayanan sehingga pelanggan harus pergi ke tempat layanan yang ditawarkan. Contoh, pelanggan bank datang ke manajer untuk membuka tabungan baru, ke petugas kredit untuk meminta pinjaman, ke kasir untuk menyetorkan uang. Nah, ini dia melakukan suatu proses yang terpisah. Nah, ini lebih tepat kita bilang ini dia berfokus kepada proses. Pelanggan atau nasabah datang ke bank, kemudian ingin membuka tabungan baru, tentu bagian CS dulu. Setelah selesai bagian CS, pindah ke bagian petugas berikutnya, atau mungkin langsung ke bagian teller. Nah, kemudian penundaan atau kustomisasi saat pengantaran, yaitu kustomisasi mobil saat pengantaran, bukan pada saat produksi. Nah, seperti kita membeli mobil itu tentu ada juga proses sampai
kendaraan atau mobil tersebut sampai ke tangan pelanggan, sampai ke rumah pelanggan. Kemudian yang berfokus, nah ini membatasi hal-hal yang ditawarkan, misalnya menu yang terbatas pada restoran. Jadi di sini pelanggan menginginkan menu apa yang tersedia pada sebuah restoran, ini tergantung kepada pelanggan yang memilihnya lagi. Nah, kemudian yang keempat, yang strategi modul, yaitu pilihan jasa yang moduler. Nah, pilihan investasi dan asuransi, dia berdasarkan paket. Nah, Ananda biasanya kan pernah makan tuh di KFC ya. Nah, itu kan ada pilihan-pilihan paket yang akan Ananda pesan. Apakah paket A, paket B, paket C. Nah, Ananda tahu sendiri kan yang sudah pernah makan di KFC. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian ada lagi yang otomatisasi, yaitu memindahkan jasa yang dapat diotomisasi. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah tenaga manusia bisa digantikan dengan tenaga mesin. Kalau dahulu kita untuk mengambil uang, bertransaksi di pengambilan uang itu harus antri di teller. Tapi sekarang tidak seperti itu lagi, sudah mulai digantikan dengan tenaga mesin, yaitu berupa ATM. Kemudian penjadwalan karyawan yang tepat, yaitu penjadwalan karyawan penjualan tiket dengan selang waktu 15 menit di maskapai penerbangan. Nah, ini juga melakukan suatu strategi dalam bidang pelayanan jasa, yaitu adanya penjadwalan yang tepat untuk melayani konsumen dalam pembelian tiket pesawat. Nah, kemudian pelatihan itu teknisnya itu menjelaskan pilihan layanan, menjelaskan bagaimana menghindari masalah. Nah, contoh seperti konsultasi investasi, kemudian konsultasi keuangan dan lain-lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini adalah sebuah bagan alir yang memperlihatkan bagaimana suatu produksi, yaitu adanya persiapan produksi, persiapan bahan baku, proses produksi, menjaga kualitas, dan proses distribusi. Kemudian level kedua yaitu di sini bagian produksi. Untuk persiapan produksi apa saja? Memperkirakan permintaan, persiapan mesin, membuat standar produk. Nah, untuk bagian persiapan bahan baku apa? Yaitu merencanakan kebutuhan bahan, kemudian adanya pemilihan bahan baku, proses pengadonan dan penyimbangan, proses pencetakan, proses pengukusan, dan proses penjahatan. Nah, ini adalah bagian proses produksi. Nah, kalau untuk bagian proses menjaga kualitas apa? Yaitu melakukan kontrol. Kemudian untuk proses distribusi yaitu proses pengepakan, ya, proses pendataan, kemudian proses distribusi ke toko cabang dan retail. Ini adalah sebuah bagian akhir dari proses produksi. Oke, baik Anda sekalian. Demikian untuk materi kita hari ini mengenai strategi proses produksi, dan Ananda silahkan menambah wawasan, menambah lagi bacaan melalui buku rujukan yang sudah kita berikan. Selamat belajar. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.